Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang performing effective internal audit pada mata kuliah pengauditan internal. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu Hayatun Nufus dengan NIM 18043057. Kemudian saya sendiri Latifah Anissa Zuren NIM 18043058 dan Miftahul Khairiyah dengan NIM 18043059. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengorganisasian dan perencanaan audit internal. Pemahaman secara umum terhadap standar audit yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors atau International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing merupakan hal penting dalam menyusun atau mengorganisir serta merencanakan suatu audit internal. Internal audit membutuhkan pengorganisasian dan manajemen dari fungsi internal audit. Diperlukan keterlibatan yang cukup dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang saling melengkapi. Nah, sebelum melaksanakan suatu audit internal, maka diperlukan yang namanya blok pondasi bangunan audit internal, di mana ini untuk mendirikan sebuah fungsi audit internal yang efektif. Di antara lainnya yaitu yang pertama, suatu rencana organisasi yang efektif dan suatu internal audit charter dalam melaksanakan audit internal. Yang kedua, rencana audit jangka panjang dan tahunan. Lalu yang ketiga, standar dan pendekatan-pendekatan audit yang efektif dalam melaksanakan suatu audit internal. Auditor internal perlu juga menetapkan pendekatan terbaik dalam mengevaluasi bukti audit. Bagaimana pelaporan yang efektif atas hasil audit, harus memahami secara baik tentang kerangka pengendalian internal sebagaimana yang telah dibuat oleh The Community of Sponsoring Organization atau COSO sebagai best practice, dan adanya pengevaluasian secara terus-menerus atas pengendalian yang diciptakan. Internal audit akan menjadi lebih efektif apabila seluruh anggotanya mengikuti secara konsisten prosedur-prosedur profesional dalam melaksanakan review. Selanjutnya, kegiatan persiapan audit internal. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaan suatu audit internal, maka perlu dilakukan persiapan secara matang. Audit harus dilaksanakan sesuai rencana audit tahunan yang sudah ditetapkan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan audit terhadap hal-hal yang sangat penting di luar rencana audit tahunan yang sudah ditetapkan, seperti audit atas ditemukannya suatu fraud atau kecurangan, adanya aturan baru, atau adanya kondisi perekonomian yang jauh dari kondisi normal. Lalu yang kedua, adanya high level, merupakan dokumen untuk dilaksanakannya audit mendesak yang harus disiapkan oleh manajer audit internal. Biasanya dokumen ini seperti ini tidak disampaikan kepada auditee. Dengan adanya penugasan khusus seperti tersebut di atas sebenarnya menjadi tantangan kepala para pelaksana internal audit. Walaupun sering ada tekanan untuk melalui suatu audit khusus ini, perencanaan audit yang tepat selalu akan memperoleh hasil audit yang maksimal. Auditor internal dapat menghemat waktu dan tenaga yang cukup signifikan apabila dapat membuat perencanaan audit yang baik. Selanjutnya, menjalankan audit internal. Langkah pertama dalam memulai audit internal yang sebenarnya adalah untuk menginformasikan kelompok atau organisasi yang akan diaudit. Fungsi yang akan diaudit harus mendapat informasi dari audit internal. Pemberitahuan dari audit internal disebut surat penunjukan atau engagement letter. Ini adalah dokumen perencanaan internal yang menginformasikan auditee ketika audit internal akan melakukan review. Surat keterlibatan harus memberikan auditee beberapa pemahaman mengenai kapan dimulainya dan berakhirnya proses audit. Bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan atau review. Auditor yang bertugas harus membantu manajemen untuk mengidentifikasi akan adanya suatu permasalahan. Surat keterlibatan ini
harus memberitahukan manajemen audit, yaitu seperti alamat, tujuan dan ruang lingkup audit, tanggal mulai dan durasi yang direncanakan audit, bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan atau review, persiapan kebutuhan lanjutan, salinan surat keterlibatan, dan laporan operasi lainnya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hayatun Nufus. Kepada Nufus, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa langkah yang harus diperhatikan sebelum menjalankan audit internal. Yang A adalah survei lapangan audit internal. Sebuah survei lapangan memungkinkan auditor untuk membiasakan diri untuk proses lokal besar di tempat dan mengevaluasi struktur kontrol dan tingkat risiko kontrol dalam berbagai proses dan sistem termaksud dalam audit. Sebuah survei awal penting dalam menentukan arah, lingkup rinci, dan tingkat upaya audit. Itu adalah langkah pertama yang diambil di lokasi audit. Sebuah survei lapangan memungkinkan auditor untuk membiasakan diri dengan proses besar lokal di tempat dan mengevaluasi struktur kontrol dan tingkat risiko kontrol dalam berbagai proses dan sistem termaksud dalam audit. Selanjutnya itu unsur-unsur informasi yang harus disusun oleh auditor, in-charge, dan anggota tim lainnya selama survei lapangan. Yang pertama itu organisasi. Auditor harus menjadi akrab dengan tanggung jawab fungsional dan orang-orang kunci yang terlibat dalam operasi. Yang kedua, manual dan arahan. Salinan kebijakan dan prosedur manual yang berlaku, penggalian data yang menarik untuk kertas kerja audit tersedia melalui sistem online dan akses yang tepat harus diperoleh. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan manajemen yang relevan dan disalah rapat yang meliputi bidang yang sesuai dengan audit seperti penganggaran, operasi, studi biaya, dan hal-hal personal, dan hasil dari setiap inspeksi eksternal atau pengelolaan ulasan serta tindakan yang diambil harus dianalisis. Yang keempat, pengamatan pribadi. Sebuah tur atau perjalanan melalui kegiatan membiasakan auditor internal dengan entitas, operasi dasar, personil, dan pemanfaatan ruang. Ini juga menyediakan tim audit kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengamati operasi. 5. Diskusi dengan personal kunci. Diskusi di daerah yang diaudit membantu untuk menentukan masalah yang diketahui setiap daerah, hasil saat operasi unit, dan setiap perubahan yang direncanakan atau reorganisasi. Bagian ini telah disebut baik auditor internal dan auditor in-charge tergantung pada ukuran dari staf audit internal secara keseluruhan dan perikatan audit. Review dapat dilakukan oleh satu atau beberapa auditor internal. Yang B itu mendokumentasikan survei lapangan audit internal. Biasanya survei lapangan akan menempati 1 atau 2 hari pertama di lokasi audit. Untuk review yang besar, survei dapat dilakukan selama kunjungan terpisah sebelum pengujian dan analisis rinci pekerjaan auditor. Survei lapangan auditor internal juga dapat mengidentifikasi audit teknik-teknik baru atau yang direvisi dalam terang prosedur berubah atau kondisi operasi. Mengembangkan diagram alur untuk semua proses transaksi utama adalah penting untuk mendokumentasikan banyak proses audit internal dan pada dasarnya diperlukan untuk SOS pasal 404 dokumentasi. Ada banyak variasi dan pendekatan untuk mengembangkan diagram alur, dan mereka adalah alat yang baik untuk menunjukkan hubungan antara unsur-unsur operasional yang berbeda dan di mana titik kontrol ada dalam proses. Yang C yaitu kesimpulan survei lapangan auditor. Tujuan dari survei lapangan audit internal adalah untuk mengkonfirmasi asumsi yang diperoleh dari perencanaan audit awal dalam rangka mengembangkan pemahaman tentang sistem dan proses kunci, karena informasi yang mendukung audit awal perencanaan sering tidak sempurna. Ini merupakan titik penting
di mana tim audit yang ditugaskan dapat membuat penyesuaian terhadap lingkup audit yang direncanakan dan objektif. Selanjutnya yaitu developing and preparing audit program. Internal audit harus dilaksanakan dan diorganisasikan dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan atau melaksanakan audit prosedur. Untuk mencapai tujuan internal audit untuk meminimalisir penyalahgunaan prosedur, maka diperlukan audit program sebagai panduan untuk melaksanakan prosedur audit. Audit program adalah sebagai alat untuk perencanaan, panduan, dan kontrol dari proses audit yang dilakukan. Audit program dapat digunakan untuk melihat keefektifan dari suatu internal audit. Apakah langkah-langkah dalam audit program tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya atau lebih dari sebagian yang telah dilakukan. Contohnya seperti perhitungan fisik. Audit internal mungkin harus mengubah program standar untuk aspek-aspek unik dari audit tertentu. Dalam beberapa situasi, sebuah program audit standar tidak akan berlaku, yaitu yang pertama, format program audit dan penyusunannya. Program audit adalah prosedur yang menggambarkan langkah-langkah dan tes yang akan dilakukan oleh auditor internal ketika benar-benar melakukan penelitian lapangan. Program ini harus diselesaikan setelah selesainya survei pendahuluan dan lapangan dan sebelum memulai audit yang sebenarnya. Program audit kemudian direvisi dengan perubahan yang disetujui oleh manajemen audit sebelum dimulainya pemeriksaan. Tergantung pada jenis audit yang direncanakan, program biasanya mengikuti salah satu dari 3 bentuk umum. Yang pertama, 1 set prosedur audit umum, 2 prosedur audit dengan petunjuk rinci untuk auditor, 3 checklist untuk tinjauan kepatuhan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Novos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Khairiyah. Kepada Saudari Miftah, disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai mengembangkan dan menyiapkan program audit. Yang keduanya yaitu jenis bukti audit. Institute of Internal Auditor atau IIA, standar profesional menyatakan bahwa auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan tujuan audit yang direncanakan. Informasi ini meliputi segala sesuatu ulasan maupun pengalaman auditor internal. Auditor internal harus mengumpulkan bukti audit yang mendukung standar evaluasi audit internal yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Sebuah program audit yang dibangun dengan benar harus membimbing internal auditor dalam proses pengumpulan bukti. Namun, beberapa jenis bukti dapat berguna dalam mengembangkan kesimpulan audit. Jika auditor benar-benar mengamati suatu tindakan atau memperoleh konfirmasi independen, maka ini adalah salah satu bentuk bukti yang kuat. Dan untuk kesimpulan materi, dalam menyusun atau merorganisir serta merencanakan suatu audit internal, diperlukan pemahaman secara umum standar audit yang telah ditetapkan oleh Institute of Internal Auditor atau International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Sebelum melaksanakan suatu audit internal, perlu adanya kelengkapan yang diperlukan, antara lain rencana organisasi yang efektif, dan suatu internal audit charter dalam melaksanakan audit internal, rencana audit jangka panjang dan tahunan, serta standar dan pendekatan audit yang efektif dalam melaksanakan audit internal. Internal audit harus membuat perencanaan untuk melakukan audit yang tidak direncanakan atau di luar rencana audit yang telah ditetapkan, seperti audit atas ditemukannya suatu kecurangan atau fraud, adanya aturan baru, atau adanya kondisi perekonomian yang jauh dari kondisi normal. Dalam praktek audit internal, biasa dikenal adanya high level, yang merupakan dokumen untuk pelaksanaan audit mendesak yang harus disiapkan oleh manajer audit internal dan biasanya tidak disampaikan kepada auditee. Langkah pertama dalam memulai audit internal yaitu menginformasikan kelompok atau organisasi yang akan diaudit. Pemberitahuan dari audit internal terkait dengan fungsi yang akan diaudit disebut surat penunjukan. Surat penunjukan ini merupakan dokumen perencanaan internal yang menginformasikan auditee ketika audit internal akan melakukan review. Komunikasi harus ditujukan kepada manajer yang langsung bertanggung jawab untuk unit yang diaudit.
Komunikasi tersebut mencakup tujuan dan ruang lingkup dari audit internal yang telah direncanakan, tanggal mulai dan jangka waktu yang direncanakan, serta menjelaskan kepada auditi mengenai kapan dimulai dan berakhirnya proses audit. Laporan operasi lainnya berdasarkan tujuan audit secara keseluruhan, keuangan, laporan statistik, dan lain yang berkaitan entitas yang diaudit juga harus diminta sebagai awal dari memo. Selain komunikasi, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan saat menjalankan audit internal, yaitu survei lapangan audit internal yang memiliki unsur-unsur tertentu, mendokumentasikan survei lapangan audit internal, dan yang terakhir kesimpulan survei lapangan auditor. Untuk mencapai tujuan internal auditor yaitu meminimalisir penyalahgunaan prosedur, maka diperlukan adanya audit program. Audit program adalah alat untuk perencanaan panduan dan kontrol dari proses audit yang dilakukan. Audit program dapat digunakan untuk melihat keefektifan dari suatu internal audit. Apakah langkah-langkah dalam audit program tersebut sudah dilaksanakan keseluruhan atau lebih dari sebagian yang telah dilakukan. Program audit harus diselesaikan setelah selesainya survei pendahuluan dan lapangan sebelum memulai audit yang sebenarnya. Keandalan dari bahan yang direncanakan dan proses untuk ditinjau, dan audit internal itu pemahaman lain tentang operasi juga harus dipertimbangkan ketika mengembangkan suatu program audit untuk fasilitas tertentu atau sumber daya. Institute of Internal Auditor Standar Profesional menyatakan bahwa internal auditor harus memeriksa dan mengevaluasi informasi tentang semua hal yang terkait dengan rencana tujuan audit informasi. Bukti audit meliputi segala sesuatu dari ulasan dan pengamatan dari auditor internal, sehingga auditor internal harus mengumpulkan bukti audit yang mendukung standar audit internal yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.